Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Iqbal dengan NIM 240 1181003. Di sini saya sedang membuat video tugas yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aldi Pradana SPD MPD. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Pancasila sebagai ideologi adalah keinginan para pendiri bangsa untuk memiliki landasan filosofis yang digali dari akar budaya, nilai-nilai religius, dan tradisi gotong royong asli masyarakat Nusantara. Dalam sidang BPUPKI tahun 1945, Pancasila dirumuskan sebagai titik temu atau konsensus nasional yang menyatukan keberagaman suku, agama, dan golongan demi menjaga keutuhan negara serta menjadi filter terhadap ideologi asing agar Indonesia memiliki jati diri yang kuat dan mandiri. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan kumpulan nilai, cita-cita, dan keyakinan yang menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak bersifat kaku. Ia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya yang fundamental. Berikutnya ada kedudukan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila berfungsi sebagai kompas atau penunjuk arah. Tanpa ideologi yang kuat, sebuah bangsa akan mudah terombang-ambing oleh pengaruh asing atau konflik internal. Pancasila menyatukan keragaman suku, agama, dan budaya di Indonesia dalam satu bingkai yang sama. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi bukan hanya soal menghafal teksnya, melainkan menjadikannya gaya hidup atau way of life. Berikutnya, hubungan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena ia memiliki hubungan yang dinamis dengan perkembangan zaman. Ia tidak bersifat kaku atau tertutup terhadap perubahan selama tidak mengubah nilai dasarnya. Yang pertama ada dimensi realitas. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai nyata yang hidup dalam masyarakat Indonesia, adat istiadat, agama, dan budaya. Yang kedua ada dimensi idealitas, yakni Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu yang terakhir dimensi fleksibilitas. Pancasila dapat berinteraksi dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Berikutnya contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, menghormati orang yang sedang beribadah dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Contoh sila kedua, membantu orang yang kesulitan, empati, dan bersikap sopan santun kepada siapapun. Yang sila ketiga, mencintai produk dalam negeri dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sila keempat, menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi. Dan yang terakhir, sila kelima, berlaku adil, tidak boros, dan menghormati hak serta kewajiban orang lain. Kesimpulannya, Pancasila sebagai ideologi adalah satu-satunya kompas dan pemersatu bangsa yang digali dari kepribadian asli Indonesia. Ia berfungsi sebagai landasan hidup yang menyelaraskan keberagaman agama, suku, dan budaya ke dalam satu tujuan bersama, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya, sehingga tetap relevan untuk menjaga kedaulatan dan keharmonisan NKRI di tengah arus globalisasi. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.